Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di Masjid Darussalam dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kajian rutin kita di Selasa pekan keempat dan pekan kelima. Namun karena satu dan lain hal, di bulan Agustus Selasa pekan keempat kami uzur, sehingga takmir Masjid Darussalam masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakan kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Dan hari ini kita berada di Ahad pekan kelima di bulan Agustus, di hari yang terakhir di bulan Agustus. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini saya tidak akan melanjutkan materi rutin kita yang kita bahas Selasa pekan keempat, yaitu tentang rukun Islam, syarah rukun Islam. Kalau tidak salah terakhir bulan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan rukun Islam yang nomor 2, yaitu menegakkan sholat. Dan kita masuk di bab wudhu. Sebenarnya malam ini kita lanjutkan. Tapi karena hari ini tidak seperti biasanya, kita berada di hari Ahad bukan di hari Selasa, maka materinya kami akan sampaikan insidentil tematik. Malam ini kami akan menyampaikan bab atau pembahasan tentang rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat. Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat.
menukil dari sebuah kitab yang berjudul Buyut La Tadkhuluhal Malaikah, rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat, yang ditulis oleh Abu Hudzaifah Ibrahim hafizahullah ta'ala. Kurang lebih buku terjemahannya seperti yang ada di tangan saya ini, Bapak Ibu sekalian. Rumah yang tidak dimasuki malaikat. Saya menukil dari buku ini. Diterbitkan oleh Pustaka Azam. Di dalam buku ini kurang lebih ada 14 rumah. Ada 14 model rumah yang tidak dimasuki malaikat-malaikat pembawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kami sebutkan satu persatu rumah seperti apakah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib untuk kita syukuri adalah dengan diberikannya kita rumah tempat tinggal. Memiliki sebuah rumah tempat tinggal itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang tidurnya di bawah kolong jembatan, tempat tinggal tidurnya di tempat pembuangan sampah. Bayangkan, sedangkan kita berada di sebuah rumah tempat tinggal, meskipun itu sederhana, wajib kita syukuri. Kenapa? Karena dengan kita memiliki rumah, kita terhindar dari tetesan air hujan. Dengan kita memiliki rumah, kita terhindar dari sengatan panasnya matahari. Dengan kita memiliki rumah tempat tinggal, maka kita akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk-makhluknya Allah yang akan memudaratkan, memberikan bahaya kepada kita. Makanya harus kita syukuri. Sekalipun itu hanya sekadar kos, kontrak, atau apapun namanya, harus kita syukuri. Dibanding mereka di luar sana yang mereka tidak memiliki rumah tempat tinggal. Namun Bapak Ibu, nah ini mulai masuk materi. Ternyata rumah yang penuh dengan sakinah, kebahagiaan, rumah yang di dalamnya penuh dengan rahmat, berkah dari Allah, ternyata tidak bergantung pada luasnya, indahnya rumah. Enggak. Bukan berarti rumah yang bahagia, rumah yang penuh dengan berkah rahmatnya Allah, rumah yang besar, makrong-makrong, rumah yang perabotannya ekspensif, mahal, lux. Bukan. Banyak kok di luar sana rumah mewah, penghuninya kayak neraka. Mereka nggak kerasan di dalam rumah mereka. Mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada sebaliknya. Sekalipun rumah itu sederhana, ya, tetapi di dalamnya penuh dengan kebahagiaan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, bahagianya di dalam rumah itu ternyata ada intervensi malaikatnya Allah. Malaikat-malaikat pembawa rahmatnya Allah ikut andil, ikut intervensi ya dalam kebaikan, keberkahan rumah tersebut. Loh kenapa Ustadz? Nih saya tunjukkan. Satu-satunya makhluk ciptaan Allah. Saya ulang. Satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat dosa dan maksiat, ya cuman malaikat. Makhluk yang doanya pasti didengar oleh Allah. Mustahil tidak didengar. Karena malaikat makhluk yang paling taat kepada Allah. Tidak pandai berbuat dosa.
nggak pandai berbuat maksiat. Beda sama iblis, beda sama setan. Makhluk yang nggak pernah taat, isinya maksiat tok. Itu iblis, setan. Gak ada taat, iblis. Manusia beda lagi, kadang soleh, kadang taat, kadang maksiat. Itulah manusia. Oleh karena itu, karena ada intervensi malaikat-malaikat pembawa rahmatnya Allah, maka mari kita dengarkan. Kita lihat rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat. Berarti kalau nggak dimasuki malaikat rahmat, yang masuk kebalikannya syaitan. Setan yang masuk, malaikat nggak mau masuk. Baik, padahal keberkahan rumah itu ada kaitannya dengan doa-doa malaikat pembawa rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Baik, hari ini saya akan menyampaikan model-model rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat. Seperti apakah itu? Satu, yang pertama, sudah masuk materi ini. Mohon maaf. Yang pertama adalah rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang penghuninya memutuskan silaturahim. Malaikat nggak mau masuk. Rumah yang di dalamnya penghuninya memutus hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Rumah yang penghuninya kepaten obor, gak mau kenal sama famili, buta nasab, gak peduli sama keluarga. Jangan harap mendapatkan berkah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang mengatakan ini, sebelum tak tunjukkan dalilnya, kalau ada yang mengatakan ada Ustadz, ada orang itu ya dia memutus kekerabatan, silaturahim. Dia tidak kenal dulur. Ya, memutus hubungan kekerabatan, tapi usahanya lancar. Ya, pekerjaannya baik-baik saja. Ya. Terus kemudian kehidupan duniawinya fine-fine saja, tambah soge. Gimana itu Ustaz? Maka saya katakan inilah yang namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan berupa limpahan rizki untuk mengadab dia nanti di hari kiamat. Jebakan berupa limpahan rizki untuk mengadab dia nanti di hari kiamat. Jadi kalau boleh tak kasih contoh, orang yang kena istidrot ini, orang yang mendapatkan istidrot ini seperti orang punya tambak bandeng. Tambak bandeng. Lihat orang punya tambak bandeng. Itu ketika bandeng itu masih kecil, nener ya namanya ya, nener. Itu kan sampai sama petani tambaknya kan terus dikasih makan. Pagi dikasih makan, siang dikasih makan, sore dikasih makan. Ya, pokoknya digemukkan. Apa yang terjadi? Ketika bandeng itu dalam ukuran tertentu, udah gede nih, bandengnya udah besar, ujung-ujungnya bandeng ini larinya kemana Bapak Ibu sekalian? Ujung-ujungnya adalah ke tempat pelelangan ikan, dilelang. Ujung-ujung terakhirnya di mana bandeng ini? Ujung nasibnya bandeng terakhir di tempat penggorengan, sreng. Seperti itulah orang kena istidraj. Gak tahu sholat, tambah suge. Sama orang tua, sama mertua, ribut terus. Ambek ponaan misanan, gak mau kenal. Ya, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ke masjid, tapi hidupnya fine-fine saja. Sama Allah keran rezekinya dibuka, sama Allah dilulu terus, tapi tak adab kongo, tak adab. Kayak nasibnya bandeng tadi, dikasih makan terus, tak goreng kongo terakhir. Kurang lebih kayak itulah. Kita kan nggak pengen yang kayak begini. Kita pengen ini hidup ini meskipun sederhana tapi berkah, mendapatkan rahmat Allah. Kembali ke materi kita. Makanya orang yang mutus silaturahim, maka rumahnya orang itu malaikat nggak mau masuk ke rumah seperti ini. Mana dalilnya? Dalil saya bacakan. Dalilnya riwayat At-Tabrani. Di dalam kitab ini ada riwayat At-Tabrani. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal malaikata la tatanazzalu ala qaumin fihim qati'u rahim." Artinya, sesungguhnya para malaikat tidak akan turun kepada segolongan orang yang di tengah mereka ada yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Malaikat nggak mau turun kepada sebuah rumah, sebuah golongan yang di situ terdapat orang yang memutus kekerabatan. Ada yang tanya kepada saya, Ustadz, kenapa sih Ustadz gara-garanya? Sebabnya apa? Orang itu kok memutuskan hubungan kekerabatan itu sebabnya apa? Oh banyak Bapak Ibu sebabnya. Ya, sebabnya banyak. Yang masuk rating teratas itu lima hal. Gara-gara 5 ini putus kekerabatan. Apa itu? 5 penyebab paling banyak, rating teratas. Yang pertama, masalah warisan. Nah, itu nomor 1 itu, waris. Biasanya waris yang dibagi tidak adil. Penyebab pertama itu. Yang kedua, masalahnya adalah pernikahan yang masih ada hubungan keluarga. Antar misanan dinikahkan. Lo memangnya enggak boleh tak Ustaz? Boleh, pemisanan, bukan mahram. Yang enggak boleh itu kan ponaan. Menikahi keponaan, kan enggak boleh dinikahi. Yang boleh itu nikahi misanan, sepupu, itu boleh karena bukan mahram. Lah terus kaitannya apa? Ini kalau 2 orang ini misanan kawin, nikah, terus terjadi perceraian, entek kabeh. Buyar. Semestinya ndak boleh buyar, mestinya lo ya, mestinya. Silakan sing buyar, cuman 2 orang ini aja, suami istri. Jangan melibatkan keluarga besar. Tapi umumnya di masyarakat gak bisa, gara-gara anakmu, gak iso anakmu pecah. Yang awalnya keluarga deket ini ya, itu resikonya tinggi. Menikahkan yang masih ada hubungan. Kan ada orang itu wis dirabekno ambek dulur dhewe wae, gak usah ngelibatno orang di luar saudara, biar tambah banyak keluarga kita. Gak masalah, boleh. Cuman itu kalau nanti terjadi talak, perceraian, ya kita kan gak kepingin. Tapi kan kita gak tahu takdirnya Allah. Terjadi cerai, selesai sudah. Biasanya, rata-rata itu. Itu nomor 2. Yang nomor 3, penyebab retaknya silaturahim ya berantakan. Yang ketiga adalah karena lisan yang tidak dijaga. Tidak pandai menjaga lisan. Lisannya nggak dijaga. Ya. Kadang ada keluarga itu yang baperan itu ada. Ada baperan, ada. Bahkan ada keluarga itu yang kalau datang ke rumah kita nggak senang didatangi. Didayoi itu gak senang. Padahal family. Kenapa? Lisannya suka ngeritik. Misal dia datang ke rumah kita. Misalnya entah paman, entah tante, atau siapapun. Pokoknya keluarga datang ke rumah kita. Lihat anak-anak kita. Apa katanya? Anakmu kok kuru-kuru? Kapan kayak mangan dah? Ya, maksudnya baik maksudnya. Ya, tapi kita kadang-kadang wis gak usah datang mari wis, mendingan wong liya daripada dulur dhewe. Nah, ya kan? Ini lisannya nggak dijaga. Saya pernah mendamaikan 2 keluarga besar. Saya diminta 2 keluarga besar tidak saling bertegur sapa. Anda tahu, bukan seminggu, sepekan, 2 pekan, 3 kali Idul Fitri tidak mau tegur sapa. Saya tanya, masalahnya apa? Warisan tak? Bukan Pak Ustadz. Keluarga ini Ustadz, alhamdulillah tiap tahun kalau Idul Adha, itu mereka pada urunan beli seekor sapi. Kadang-kadang sak keluarga ini sampai 3 ekor, 4 ekor sapi Ustadz. Ini kaya-kaya Ustadz, kaya-kaya. Nah terus masalahnya apa? Lah kejadiannya 3 tahun yang lalu Pak Ustadz. Karena ini kan kurban keluarga besar. Terutama ketika pendistribusian daging sapi, lah rupanya ada salah satu ekor sapi hatinya itu rusak Ustadz, rusak. Terus kemudian ini yang bagian penimbangan itu mengatakan, ini loh hatinya sapi rusak ya, jangan diberikan ke fakir miskin, kasihan, dibuang saja, wes rusak. Yang satu nyeletuk Ustadz, maksudnya itu guyon, maksudnya. Lah ini
Nggak terima Ustaz. Apa guyonnya? Yang satu nyeletuk, mending atine sapi sing rusak daripada atimu. Mu Ustaz. Maksudnya guyon, menghangatkan suasana, benda serius gitu loh. Ya, katanya yang ini, lo nopo ambek atiku, lo kan gak enak ambek aku rupanya. Itu tukaran Ustaz. Iya. Berarti kesimpulannya nih, Lisa. Gara-gara Lisa. Guyon sak guyon dijaga. Sebab ada keluarga itu yang baperan, suka bawa perasaan. Ada, hati-hati. Ya, seperti itu. Terus misalnya lagi ada keluarga datang. Setiap kali datang mesti nyacat. Itu mesti lihat korden kita. Kordenmu itu loh. 2 kali Idul Fitri gak ganti-ganti. Kok gak duwe korden tak? Ada loh keluarga yang resek gini ini ada. Ada. Ngeselin. Ya. Keluarga yang utangan gak pernah bayar. Tiap kali utang mesti gak bayar. Ada yang kayak gini. Sabar. Jangan diputus. Ya. Baik, itu nomor 3. Ya, itu nomor 3 lisan. Yang nomor 4 penyebab putusnya silaturahim yang sering terjadi di masyarakat kita. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah karena hasad, iri saduluran. Pak, Bu, mohon maaf, pernah dengar ceritanya Nabi Adam alaihissalam? Bukankah putranya Nabi Adam yang konon katanya namanya Qabil? Padahal tidak ada penamaan Qabil ini. Itu penamaan Israiliyat. Ini untuk memudahkan saja. Yang konon katanya namanya Qabil, itu kan dia tega membunuh dulur kandung. Namanya Habil katanya. Kenapa? Karena persembahan dia, Qabil, tidak diterima oleh Allah. Sedangkan persembahan saudaranya, Habil, diterima. Iri, dengki, dilenyapkan saudaranya. Iri, hasad, hati-hati. Penyakit kronis ini. Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu tahu kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dimasukkan sumur sama dulur kandung. Bayangkan. Kenapa? Karena saudara kandungnya merasa ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada mereka. Bukan hanya dimasukkan sumur. Dulur kandung dijual, didol. Dulur dijadikan budak, didol. Habis dijual, dibeli lagi sama orang, dijual lagi. Lah yang namanya budak, ya disiksa, tidak digaji. Beda sama pembantu loh ya. Pembantu itu digaji. Kalau budak itu enggak. Disiksa tapi enggak disuruh kerja, enggak digaji. Itu budak. Sampai masuk penjara. Bayangkan, dipenjarakan. Kurang apa sudah siksaannya? Gara-gara iri. Iri sak duluran. Oh, penyakit ini. Itu nomor 4 itu. Penyebab itu. Yang nomor 5 penyebab retaknya silaturahim. Apa itu yang kelima? Yang kelima adalah karena buta nasab. Tidak mempelajari nasab alias kepaten obor. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Makanya tolong jangan sampai kita memutus silaturahim karena dampaknya malaikat rahmat nggak mau turun ke dalam rumah kita. Naudzubillah. Nomor dua. Rumah yang bagaimana yang tidak dimasuki malaikat. Yang kedua adalah rumah orang yang makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Anak yatim cuma sekadar dijadikan adres alamat. Tapi hartanya dimakan pengurus. Yang kayak gini Pak, banyak. Saya bacakan dulu dalilnya dulu. Dalilnya riwayat Ibnu Majah. Nomornya 3679 Ibnu Majah. Saya bacakan ya. Ibnu Majah 3679. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Artinya sebaik-baik rumah yang paling baik, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik.
sebaliknya. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin, itu rumah paling jelek. Malaikat nggak mau masuk. Siapa itu? Rumah yang terdapat anak yatim dan dia tidak diperlakukan, dan dia diperlakukan dengan buruk. Dan dia, anak yatim itu, diperlakukan dengan buruk. Nah ini banyak. Ya, makanya saya sering menyaksikan yang kayak gini Bapak Ibu. Kenapa? Terutama kalau Ramadan. Saya kalau sudah Ramadan ada beberapa instansi, kadang perusahaan, ngundang acara bukber, buka bersama. Kalau sudah diundang bukber itu saya paling sedih sudah. Aduh, sudah nggak tega saya. Karena biasanya perusahaan itu ngundang anak yatim untuk diberikan secara simbolis. Lah rata-rata mereka ngundang anak yatim ketika bukber. Itu rata-rata, maaf, yang saya lihat satu. Ketika berbuka puasa, ya Allah, direksi, manajer, ya pimpinan, pokoknya ownernya perusahaan, termasuk ustadznya, ya termasuk ustadz yang diundang, itu makannya prasmanan, enak-enak tok di sini. Begitu anak yatim saya lihat, Dek, ya Pak Ustadz lihat ya, boleh lihat. Itu cuma apa? Satu kotak styrofoam itu. Isinya ayam siji, sama nasi, sama timun ayam geprek, sama sambelnya. Allahu Akbar. Pengurusnya enak-enak, prasmanan. Anak yatim dibuat kayak begini. Na'udzubillah, jangan. Saya pernah menjumpai salah satu panti asuhan, tidak saya sebut, langsung tak tegur. Yang datang ibu pantinya, yang ngiringi anak ini. Naik bemo, ibu pantinya yang ngiringi. Saya lihat, mestinya anak-anak ini bukan yatim ini, bukan. Karena sudah kayak besar-besar. Yatim itu Pak, disebut yatim syaratnya dua. Yang pertama belum balik, yang kedua yang meninggal bapaknya. Jadi kalau yang meninggal ibunya, bapaknya masih hidup, itu bukan yatim. Dan Islam tidak mengenal istilah piatu. Nggak ada. Piatu yatim ya yatim, nggak pakai piatu. Piatu itu kata majemuk bertingkat. Seperti Anda kalau mengucapkan sayur, pulang, mondar, yatim, loh kena. Itu kata majemuk. Ya, gak ada istilah piatu. Yatim itu cuma bapaknya yang meninggal. Jadi kalau ibunya berarti anak itu bukan yatim. Saya bilang sama anak-anak ini, saya datangi, Mas, tanya ya, lawong sudah agak gede ya, saya panggil Mas. Mas, saya tanya, panjenengan ini usia berapa? 15 tahun, berarti SMP kelas 3 ya? Iya, SMP kelas 3. Oh iya. Anu Tamas, yang meninggal ayahnya? Enggak, ayah saya masih hidup. Loh, urip sian. Berarti yang meninggal ibunya, barangkali ibunya. Ibu juga masih ada. Loh, lah terus kemudian, lah kok Anda kok memenuhi undangan untuk nerima amplop dari perusahaan ini? Saya diminta oleh ibu pantinya untuk ikut, nanti nerima terus kita berikan kepada ibu panti. Dalam hati, oh bon-bonan berarti. Oh, jadi ada istilah apa kalau pemain sepak bola itu datangnya dari luar itu apa namanya? Naturalisasi. Wah, iki bon-bonan ya. Istilah kerennya naturalisasi, bon-bonan. Oh iya, saya langsung datangi, Ustazah maaf ya, ini tadi saya tanya sama anak didik panjenengan, lah kok orang tuanya masih hidup Ustazah? Boten kok Pak Ustadz, boten kok meninggal. Ini loh Ustaz, ini loh, ayahnya hidup, ibunya hidup. Ya, kan tidak layak, apalagi dia sudah balik. Gak bisa ngomong dia, gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Gak jawab pertanyaan saya, gak jawab. Ya sudah Ustazah, lain kali jangan diulang Ustazah. Gak boleh Ustazah. Nah itu, yang jujur Ustazah. Yang penting sudah tak sampaikan. Perkara dia tetap prakteknya kayak gitu, urusannya dia sama Allah. Yang kayak gini banyak di lapangan, saya temukan. Banyak, hati-hati. Kalau gak bisa nyantuni anak yatim, jangan nyantuni. Sebab kalau zalim, malaikat rahmat gak mau masuk ke rumah kita. Gak mau masuk. Terus kemudian nomor 3. Rumah yang penghuninya ada anjing, ya, atau bahkan memelihara anjing. Nggak boleh, nggak boleh. Rumah yang penghuninya ada anjingnya atau memelihara anjing. Alhamdulillah Ustadz, rumah saya tidak memelihara anjing Ustadz. Saya Muslim Ustadz. Ya, saya tahu anjing itu najis. Memang betul, Anda tidak memelihara anjing. Tapi maaf,
tetangga panjenengan punya anjing. Itu kalau dia mangkal, apa mangkal ini? Duduk, itu di halaman rumah Anda. Usir, malaikat gak mau masuk. Seperti itu, jangan dibiarkan. Wis jarno sing penting gak mlebu omah. Loh jangan, dia duduk di halaman kita. Usir, malaikat rahmat gak mau masuk. Itu, memang betul kita gak melihara anjing. Maka repotnya kalau tinggal di perumahan terus banyak anjingnya itu ya kayak gitu. Tapi di sini gak ada kan, di Sumatera Podo? Gak ada. Aman. Di sini mayoritas Muslim. Ya, itu baik. Kita lanjutkan di sini Ustaz, melihara ayam semuanya. Masya Allah. Ya, melihara burung. Ya, lo bagus melihara ayam karena ayam jantan berkokok itu dia melihat malaikat rahmat. Makanya berdoalah kepada Allah. Kalau ayam jantan berkokok, doa mustajab. Itu baik. Ayam betulan lo ya, tapi ayam betulan bukan nada dering HP, bukan. Ayam betulan. Nomor 3, lo mana dalilnya? Mana, oh nomor 4 maksud saya. Nomor 4, mana dalilnya? Nanti jadi 1 sama nomor 4. Jadi saya ulang nomor 3, rumah yang penghuninya ada anjingnya atau memelihara anjing. Yang nomor 4, rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk bernyawa, entah itu foto digital atau lukisan tangan. Nggak boleh. Makhluk bernyawa, nggak boleh. Malaikat rahman nggak mau masuk. Mana dalilnya? Riwayatnya riwayat Ibnu Majah, nomornya 3649. Saya baca dari Abu Talha radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Artinya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Gambar di sini maksudnya gambar makhluk bernyawa, Bapak Ibu sekalian. Ya, gambar makhluk bernyawa seperti manusia, hewan itu nggak boleh. Lah kalau tumbuhan itu makhluk hidup, tapi kalau tumbuhan boleh. Kenapa? Karena tumbuhan tidak ditiupkan ruh. Yang ditiupkan ruh itu manusia dan hewan punya ruh. Kalau tumbuhan tidak punya ruh, nah, maka nggak apa-apa gambar bunga, pemandangan nggak apa-apa. Iya, termasuk foto digital, foto pernikahan. Lihat rumahnya orang Islam, rumahnya kaum muslimin. Ruang tamu, foto keluarga. Ruang tengah, foto perkawinan. Kenapa kok dipajang? Supaya tamunya kalau datang, kalau masuk tahu, kalau dia pernah nikah gitu. Makanya dipajang. Gak perlu dipajang, masukkan album. Ya, gak perlu. Kenapa? Malaikat rahmat gak mau masuk. Ya, terus apalagi ini? Intinya gambar kata Nabi dalam kitab silsilah hadis sahih nomornya 1921 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suratul ra'su fa idza quti'ar ra'su fala surah. Gambar itu intinya kepala. Jika kepala sudah dipotong, maka bukan gambar lagi. Makanya Bapak Ibu, foto-foto yang biasanya ditempelkan di masjid, tata cara wudhu, tata cara sholat, kan itu ada gambar orang. Itu mukanya kan di blur, nggak kelihatan wajahnya. Itu benar itu benar. Karena intinya gambar itu kepala. Jadi meskipun tidak pakai badan, kepala tok, nggak boleh. Makanya kayak karikatur, nggak boleh. Apalagi isinya karikatur itu biasanya kritikan. Mengejek isinya, hidungnya gede-gedein atau telinganya digedein, wajahnya dikecilkan, nggak boleh, menghina. Intinya kepala. Makanya orang punya usaha beauty itu biasanya punya maniken. Ya maniken apa maniken? Manikin. Itu biasanya kan ada patung yang dipajang, dijilbabi. Itu kalau kepala tok yang dijilbabi. Ada mata, ya, ada bibirnya, ada hidungnya, dijilbabi, tidak pakai badannya, maka malaikat tidak mau masuk. Tapi kalau misalnya tidak pakai kepala, badan tok, maka nggak apa-apa yang kayak gini. Karena intinya gambar itu kepala. Ustadz ada kepalanya, tapi cuma bulat tok Ustadz. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada telinga. Maka dalam hal ini boleh, nggak apa-apa, ya. Pokoknya nggak boleh menyerupai makhluk bernyawa, tidak diperbolehkan. Termasuk boneka. Boneka anak-anak kita.
Ustadz, anak saya punya boneka Angry Bird. Boleh enggak Ustadz? Boleh lah, karena tidak ada orang kayak Angry Bird. Segitiga. Oh no. Ustadz, anak saya punya boneka Doraemon. Ada orang kayak Doraemon? Nggak ada. Lah terus boneka yang apa yang enggak boleh? Barbie. Barbie nggak boleh, karena jelas ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, jari. Jelas ada rambutnya, Barbie. Ya, saya punya jamaah, dia lapor kepada saya. Saya itu Ustadz, kursi saya itu ukir-ukiran Jepara Ustadz. Pegangannya kursi, tataan tangan, itu kepalanya burung Raja Wali Ustadz. Raja Wali. Bagus Ustadz, berarti tidak boleh. Kepala kan? Iya. Akhirnya apa yang dilakukan? Digeraji semua kepalanya. Jadi kepalanya buntung semua kursi ini. Karena kepalanya. Jadi burung tapi tidak ada kepalanya. Boleh yang kayak gini, gak apa-apa. Ya Allah larang loh Ustaz. Oh iyalah. Iya. Kenapa saya dulu kok tidak taklim dulu, baru sekarang. Akhirnya gini nasibnya ya. Terus kecuali lagi kalau gambar itu untuk dihina. Gak apa-apa. Saya punya karpet Ustadz, keset-keset gambar kupu-kupu. Saya punya karpet Ustadz tebel gambarnya macan, harimau. Bagus Ustadz. Boleh Ustadz. Misalnya tak hamparkan. Boleh. Kenapa? Karena karpet bukan untuk dimuliakan. Karpet itu diduduki, diincak-incak, termasuk keset. Apa-apa. Yang tidak boleh itu dimuliakan. Maksudnya dimuliakan, diginikan itu. Diapakan ini? Dipajang. Dipajang, itu namanya dimuliakan, itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau dilatuk di bawah, diincak-incak nggak apa-apa. Berarti spray kasur saya gambar binatang apa macam-macam lah spraynya. Berarti boleh Ustaz, nggak apa-apa. Ditiduri kan bukan dipajang spray dipajang. Yang tidak boleh itu adalah lagi yang tidak boleh, Ustaz. Rumah saya itu tak pasang wallpaper Ustaz. Lah wallpapernya Ustaz, gambar semut cilik-cilik gak boleh. Wallpaper dimuliakan ini, jelas ya. Kecuali kalau diinjak-injak boleh. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi tolong dibedakan mana yang dimuliakan, mana yang dihinakan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Loh Ustaz, guru-guru TK itu Ustaz, TK untuk mengenalkan kepada murid-muridnya itu banyak gambar di tembok-tembok itu sekolah TK itu ya, gambar gajah, gambar harimau. Apa ini anak-anak? Gajah. Boleh Ustaz. Kalau tujuannya itu adalah untuk tarbiyah, pendidikan, nggak apa-apa, pendidikan. Tapi kalau bukan untuk tarbiyah maka tidak diperbolehkan. Saya lanjutkan dikit, nomor 5. Setelah itu dikumandangkan adzan. Nomor 5. Rumah-rumah yang tidak boleh dimasuki malaikat. Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat rahmat. Tidak dimasuki malaikat rahmat. Nomor 5 adalah rumah yang penghuninya terdapat bunyi-bunyian seperti suara lonceng gereja. Tidak boleh. Jadi di dalam rumah itu ada suara kayak lonceng gereja. Teng, teng, teng. Apa itu ayo? Jam yang gede itu. Jam yang besar itu. Mahal loh itu. Ya itu ya. Mahal apa enggak itu? Mahal itu. Matikan aja suaranya. Cukup kita ketahui angkanya saja. Jarum jam. Waktunya. Jangan dibunyikan. Seperti itu. Jangan sampai di rumah kita ada bunyi-bunyian seperti lonceng gereja. Dalil. Riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad nomornya 8172 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun wala jaros. Jaros itu lonceng. Ya, bahasa Arabnya lonceng itu jaros. Malaikat tidak mau masuk, malaikat tidak mau menemui orang-orang yang di dalam rumah mereka ada anjing dan lonceng. Anjing disebut lagi, makanya nggak boleh melihara anjing. Ya, terus ada lonceng. Karena orang memelihara anjing itu, Pak, 1 hari pahalanya dikurangi 1 kirot.
Sahabat bertanya kepada Nabi, 1 kirot itu seberapa wahai Rasulullah? 1 Jabal Uhud, 1 gunung Uhud itu 1 kirot. Jadi tiap hari pahalanya dihapus 1 kirot. Orang punya anjing, apalagi najis, malaikat tidak mau masuk. Ya. Boleh memelihara anjing kalau tujuannya 4. Boleh memelihara anjing tujuannya 4. 1, menjaga peternakan. 2, menjaga pertanian. 3, untuk berburu. 4, untuk mengungkap kejahatan. Dengan syarat tidak boleh tinggal di rumah kita. Kandangnya nggak boleh di rumah kita. Jauh. Itu pun ketika berinteraksi pakai sarung tangan. Supaya tidak kena najisnya. Untuk berburu atau mengungkap kejahatan. Narkoba. Karena dia pinter. Bisa mengendus-endus. Ya, penciumannya kuat. Ya, seperti itu. Boleh. Tapi itu toh, tidak boleh tinggal di rumah kita. Anjing itu. Kandangnya jauh. Di tempat tersendiri. Itu ya. Baik, wallahu a'lam wa bishawab. Kita dengarkan dulu kumandang adzan, setelah itu kita lanjutkan sedikit yang masih tersisa. Ya, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا رضيت بالله ربا اللهم ربنا اللهم إني أسألك. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dengan alokasi waktu yang masih tersisa sedikit. Yang nomor 6 sekarang. Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat. Malaikat pembawa rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Yang keenam adalah rumah yang di dalamnya ada ratapan tangis. Rumah yang di dalamnya ada ratapan tangis. Dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, nomornya 8391. 8391. Kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tusalliyal malaikatu ala naihatin wala ala murinnatin. Artinya, Nabi SAW bersabda, malaikat tidak akan mendoakan orang yang meratapi mayit dan tidak juga orang yang merintih. Ini nggak boleh. Jadi sedih itu boleh. Apabila kita kehilangan orang yang kita cintai, sedih boleh. Ya, atau mungkin karena kita mendapatkan musibah dalam bentuk apapun, asalkan jangan sedih berkepanjangan, meratap, menangis histeris. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang seperti ini, ya, sampai berteriak, ya, memukul-mukul tubuhnya karena dia seperti menyesal, ya, atau kekecewaan ditinggal oleh orang yang dicintai dan seterusnya. Ini bentuk komplain dengan takdirnya Allah. Tidak ridha dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Nomor 7. Rumah, nomor 7 ini. Rumah yang digunakan untuk minum khamar. Minum khamar. Peminum khamar. Rumah yang di dalamnya ada khamar. Ya, maka nggak boleh yang seperti ini. Tinggalkan. Makanya panjenengan kalau masuk ke dalam sebuah hotel, terutama hotel bintang 5 ya, itu biasanya di almari esnya itu ada minuman beralkohol, khamar itu, khamar. Maka minta saja kepada housekeepingnya atau petugasnya untuk mengeluarkan minuman itu, karena kita nggak akan dirahmati oleh Allah. Allah tidak akan mencurahkan rahmatnya di suatu tempat yang di situ ada khamar, seperti itu. Baik, makanya ini hati-hati. Rumah yang digunakan atau di dalamnya ada khamar. Terus kemudian kita lanjutkan yang ke-8. Jadi 1 nanti dalilnya. Orang yang di dalam rumah itu dalam keadaan junub. Jadi di dalam rumah itu penghuninya dalam keadaan junub. Habis simak misalnya atau mimpi basah, tidak segera mandi. Nggak segera mandi, maka malaikat nggak mau masuk. Malaikat nggak mau masuk. Malaikat rahmat. Ya. Rumah yang di dalamnya penghuninya itu dalam keadaan junub. Mana ini dalilnya? Dalilnya kami bacakan aja di dalam riwayat Al-Bazzar. Dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 3060. Kita lanjutkan dikit. Terus kemudian yang nomor berapa ini? 9. Nomor 9. Saya tutup sampai 10 aja. Nomor 9, rumah yang di dalamnya terdapat bau-bau yang busuk. Bau-bau yang tidak sedap. Ya, seperti maaf ini, seperti misalnya bau bekas air kencing, pesing. Ya. Jangan sampai toiletnya pesing, ya, atau kamarnya mungkin kita punya anak kecil lupa, ya, atau mungkin ada bagian yang belum kita pel, ya, belum terkena, ya, belum kita bersihkan sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Malaikat nggak mau masuk. Dalilnya di mana? Riwayat At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 153. Nabi bersabda, la yunqa baulun fi tostin fil baiti fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa. Artinya, jangan ada air kencing yang menggenang di dalam rumah. Maksudnya belum dibersihkan. Karena sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada air kencing. Termasuk, mohon maaf, rumah-rumah yang di dalamnya bau masakan-masakan yang nggak sedap. Ya, bau bawang, bawang putih, bawang merah, termasuk bawang bakung. Apa bawang bakung itu? Bawang pre. Bawang bakung itu bawang pre. Maka hindari. Ya, silakan aja. Berarti kita nggak boleh masak yang boleh. Mana ada masakan nggak pakai bawang putih? Semua masakan pakai bawang putih. Buat rujak aja pakai bawang putih. Apalagi masakan Arab, ya, gulai, krengsengan. Wah, ini mantap ini ya. Itu pakai bawang putih itu. Pakai bawang putih semuanya, nggak ada. Sop-sopan, insya Allah pakai bawang putih. Orang buat sop, ya. Hampir semua masakan pakai bawang putih. Lah terus gimana Ustadz? Maka nggak apa-apa. Tapi setelah itu tolong hilangkan bau. Dengan apa? Mungkin kita kasih bakar seperti dibakar dupa, ya, bawang, atau disemprot pewangi seperti itu. Nah, hilangkan. Jangankan gitu. Nabi melarang mendekati masjid orang yang habis makan bawang putih, bawang merah, bawang bombay, atau bawang bakung, bawang pre. Nabi melarang. Kenapa? Karena bukan hanya
manusia yang tersiksa karena bau mulutnya. Malaikat-malaikat yang ada di masjid itu juga tersiksa. Loh, makanya ini apalagi bau rokok. Nah, ya, hindari. Tinggalkan ya. Peti, jengkol, duren menimbulkan bau tidak sedap. Rebung, ya, itu menimbulkan bau nggak sedap. Maka kasih pewangi aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya tutup sampai 9 poin. Sebenarnya masih ada 5 poin yang belum kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan, insya Allah bulan depan, jika Allah takdirkan kita bertemu, maka saya akan lanjutkan materi rutin kita, yaitu tentang wudhu. Ya, kita akan lanjutkan. Jadi materi ini saya anggap tuntas. Ya, nanti insya Allah materi ini saya share ke takmir masjid Darussalam yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Kita tutup, semoga Allah meridhoi amal ibadah kita, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.